Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan membacakan Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 mengenai panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya sholat Id bisa dikerjakan di rumah. Di sini kita lihat untuk peraturannya ada di halaman 8 ya. Ketentuan dan panduan hukum. Ketentuan hukum sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad yang menjadi salah satu syiar keagamaan. Syarat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya. Sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushola, dan tempat lainnya. Sholat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah. Ketentuan pelaksanaan sholat Idul Fitri di kawasan COVID-19. Sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushola, atau tempat lain bagi umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID. Jadi intinya boleh dilaksanakan di tanah lapang secara berjamaah atau di masjid atau mushola secara berjamaah berkumpul, asalkan sudah ada hasil yang dikeluarkan oleh ahli yang kredibel dan amanah yang menyatakan atau menunjukkan penularan COVID-19 ini menunjukkan penurunan dan diberikan status aman. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, munfarid, terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Jadi untuk kawasan yang belum terkendali, maka dilaksanakan berjamaah atau sendiri di rumah masing-masing. Pelaksanaan salat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan salat dan pelaksanaan khutbah. Panduan hifyat salat Idul Fitri berjamaah. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyuruh as-sholatul jami'ah tanpa azan dan iqamah, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, membaca doa iftitah, membaca takbir 7 kali, bisa dengan 5 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek dari Al-Quran, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Panduan hifyat khutbah Idul Fitri. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah, dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 9 kali, memuji Allah. Bisa dibaca ya. Khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 7 kali. Ketentuan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut: jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Kifiyat salatnya mengikuti ketentuan angka 3 dalam fatwa ini. Usai sholat Id, khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan angka 4 dalam fatwa ini.
Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Oke ya. Panduan takbir Idul Fitri. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil, menyeru keagungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga jelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan cara suara keras atau pelan. Umat Islam, pemerintah, dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah. Dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilaksanakan di rumah, di masjid oleh pengurus takmir, di jalan oleh petugas atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya. Amaliyah sunnah Idul Fitri, jangan lupa mandi dan memotong kuku, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Ini untuk laki-laki ya. Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri sebelum kita sholat itu disunahkan untuk makan. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan untuk puasa. Baru nanti setelah sholat kita disunahkan makan. Apalagi ini mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang, saling mengucapkan selamat tahniyah al-id, antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini untuk banyak orang. Taqabbalallahu minna wa minka itu biasanya untuk kita dengan laki-laki satu orang, untuk kita dengan perempuan satu orang tuh taqabbalallahu minna wa minki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu aja ya guys. Di sini saya hanya membacakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tertanggal 13 Mei 2020 ditetapkan di Jakarta. Semoga bisa mencerahkan teman-teman semua ya. Oke, demikian. Teman-teman bisa cari juga untuk fatwa ini secara lengkap di Google, sudah banyak tersebar. Gitu saja dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.